Pemirsa, kita lanjutkan dialog khusus. Untuk kali ini kita mengangkat keterkaitan dengan Hari Ibu di tahun 2023 ini yang ke 95. Jadi kita sudah 95 tahun. 95 tahun memperingati Hari Ibu. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Nah, ini sedikit kita ingin fokus kepada kondisi dan sudah perkawinan, mesti punya keturunan, punya anak dan sebagainya, kondisi rumah tangga itu. Dulu pada saat perkawinan kan paling bisik-bisik, bu, nanti berapa sih punya anak, gitu kan? Gitu kan, mesti kan, wah saya 2 aja, kan KB 2, kan? Ada yang 3, yang ini, gitu kan? Kira-kira siapa dulu yang mau jawab, yang punya rencana gitu? Oh, kalau kami dulu nggak ada rencana Pak, mau punya berapa. Cuma itulah dengan kondisi saya, mungkin kalau Allah mentakdirkan 5 sebenarnya saya. Rencana 5? Enggak, 5 ya sebenarnya yang kalau hidup semua. Gugur Pak, ada keguguran. Itu saya gugur, itu laki semua itu Pak. Kalau hidup tuh 5 berarti Pandawa saya. Iya, yang hidup 2. Ini saya bersyukur Allah udah menitipkan saya dengan rezeki saya. Jadi 5 seharusnya yang terjadi keguguran 3, sisa 2. Ada punya rencana dulu, rencana berapa? Ya kalau saya ya itu kata mamanya ya ngikut aja Pak saya. Ngikut aja. Ya, alhamdulillah ya kan itu dititipkan Allah itu 2 jadinya Pak ya kan. Ngikut aja karena yang tahu program saya bukan saya ini. Karena kan mamanya ini kan istri saya kan kerjanya luar biasa Pak ya. Malam pun masih ngurusi warga ya kan yang berobat dapat jalan kadang yang orang berobat Pak kan ya namanya di Polindes Pak ya waktu masih ininya, jadi mungkin pada saat hamil ya kan kecapean atau itu keguguran. Jadi yang pertama sebenarnya bukan si AA itu, bukan bukan yang di Medan itu ya. Jadi yang pertama tuh ya keguguran tuh Pak. Ya karena capek ya. Apalagi dulu masih ya karena di pulau Pak ya. Kan tugasnya di pulau. Saya keluar SK di Aceh Timur, dulu masih Aceh Timur, sekarang Aceh Tamiang. Desanya namanya Kuala Penaga. Itu 8 jam ke Malaysia. Kalau malam nampak mercusuarnya. Jadi tengah laut saya tugas Pak. Tugas saya tengah laut. Pulau kecil lah ya. Ya, berapa jam ke Malaysia? 8 jam. 8 jam. Bisa 1 kecamatan kan dia? Enggak Pak, kecil desa. Itu desa. Ya, desa terpencil lah. Karena memang yang dulu mereka ini ditempatkan di desa-desa terpencil Pak. Kan sudah kan kalau keluar desa binaan mamanya ini berapa desa? 2 saya. 2 desa. Sama Kuala Penaga. Dulu kan Pak, pekerjaan cari orang. Sekarang orang nyari pekerjaan ya. Belum sempat kita mau main-main udah keluar SK. Makanya saya bilang, ya itulah. Nggak terpikir saya sampai ke Kalimantan ini, nggak terpikir saya. Karena satu dan lain hal, karena mengikuti Pak Edi, kalau saya bertahan dengan ego saya, tinggi jabatan di sana, tapi saya ngikut Pak Edi ke Riau. Karena demi keluarga Pak, demi anak-anak. Yang sekarang di Medan itu lahir mana? Lahirnya kedua anak saya di Aceh. Saya kalau melahirkan tuh pulang ke tempat orang tua. Di Aceh. Iya, di Aceh. Cuma kan waktu saya pernah ikut kongres, saya ganti akte kelahirannya. Jadi sekarang tinggal sisa 2. Iya, 2. 2 yang sekarang yang pertama yang paling besar di Medan. Si di Medan. Muhammad Khalid namanya. Muhammad Khalid namanya. Pandangan Ibu
itu seperti apa? Dari Ibu. Pandangan saya, dia tuh orangnya sama kayak seperti saya, tegas. Dia anak yang baik, penurut, sayang. Ya, sayang keluarga. Tapi kalau pisah jauh ini gimana Bu rasanya? Saya kalau rindu tuh nggak saya nampakkan tuh dia. Saya hanya doa seorang ibu ya Pak ya. Semoga anak tuh nenek sukses. Amin, amin. Bisa berguna bagi nusa bangsa, agama. Nomor satu agama Pak. Bisa bantu banyak orang. Saya bisa berkembanglah dia. Mudah-mudahan dia jadi anak yang punya akhlak mulia. Amin. Kalau Bapak gimana? Iya. Pak tegar seperti bapaknya ini. Kalau si A ini kan anak yang paling yang pertama ya kan. Dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa dia Pak. Ya kan dari kakeknya ya kan. Juga dilihat dari ya kami inilah ya. Jadi dia bercita-cita itu yang luar biasa. Cita-citanya ingin menjadi pemimpin daerah pertama ya kan. Dan dia mau rencananya mau berpolitik lah ke depannya ya kan, jadi seorang politikus dan pengusaha ya kan. Kalau kami sangat mendukung Pak, apalagi ibunya selalu mendoakan supaya anak-anaknya sukses kan, kami juga Di mendoakan. sana hidup dengan siapa? Kalau omnya ada, Boleh, tapi dia ngekos. Sendiri? Iya, dia ngekos dia. Ya sama memang bolehnya. hidup mandiri lah dia. Mandiri. Iya. Ya. Kalau di sana kan adik saya 2 Pak. Iya, 2. Di Medan ya kan, adik saya perempuan 2. Yang satu di Lubuk Pakam, yang satu di Medan. Tapi dia memang milih ngekos dia. Tadinya ditawari juga sama tantenya kan. Bolehnya itu untuk tempat tinggal di Medan sama tantenya, tapi dia nggak mau, artinya dia mau dekat kampus saja biar supaya komunikasi, kemudian ada belajar kelompok atau yang lain-lain kegiatan ekstrakurikuler kampus itu dia cepat gitu. Sekarang terus yang kedua adiknya, ya kan? Gimana pandangan Ibu? Sama dengan itu. Ini kan anak paling bontot ya Pak ya. Anak mama ini. Iya. Jadi ya masih kami inilah ngikutin, dilepas kan, tapi kami ngikutin gitu ya. Adiknya udah besar loh Ma, katanya. Protes dia. Adiknya udah besar loh Ma. Namanya mama tuh nggak bisa Pak. Iya, tahu aja mama adik udah besar. Tapi kan kalau apa-apa, mama juga kan, senyum-senyum dia. Dulu Bapak gimana Pak? Kecil ini kan ada disambit. Iya. Boleh Ya, jadi itu dia luar biasa lah. Dia manja ya kan. Oh, manja. Tapi dia pula yang jaga ya. Tapi dia yang jaga mamanya. Kami memang saya enggak. Jadi satpam Artinya gini Pak. Dia Artinya satpam ya mamanya dia. kan karena saya kerjanya tidak di luar kota Sampit ya kan. Jadi ya saya harus pisah sama mereka. Jadi saya pikir kan adik harus jaga mama, jangan kuliahnya pun jangan jauh. Dulu mau kuliah di Padang beliau Pak, si adik ini, tapi saya nggak ngasih, mamanya juga nggak ngasih. Ya apalagi dia nih yang nggak bisa jauh lah dari orang tuanya, karena namanya anak paling kecil Pak, manja ya kan. Kalau abangnya mentalnya memang ya Baja. mentalnya ya dia bermental baja abangnya. Tapi kalau misalnya sudah berbicara orang tua ya kan, ibu ya kan, orang tua lah, dia pasti akan luluh hatinya. Begitu juga Dua-duanya tadi ya. di mata bapak dan ibu sama ya. Kasih sayang di Iya. Sama Pak. Gimana sih cara itu mendidik anak-anak gitu. Secara singkat aja gimana supaya nanti pemirsa bisa
bisa ngikutin. Ya itu saya mendidik anak, ya, makanya kadang tetangga nanya, ibu nggak pernah marah ya sama anak-anak, kok suaranya nggak pernah dengar. Karena saya mendidik anak dari 0 sampai 5, anak raja sama saya. Anak itu jadi raja. Iya, sama saya. Karena saya pun bukannya enak dapat mereka. Jadi waktu 5 sampai 10, kita yang didik anak. Anak harus ngikut kita. Terbalik kan, Pak? Waktu 0 sampai 5, anak jadi raja sama. Jadi tadi 5 sampai 10, 10 sampai 15 anak kita anggap teman, kita ajak. Jadi kalau ada masalah di luar apa, dia curhatnya sama kita, jangan sama orang. Jadi dia kan, mama aja bisa jadi teman, bisa jadi mama. Jadi dia percaya sama kita. 15 ke atas, anak jadi sahabat kita. Apapun masalahnya, dia tetap merangkul kita, ngomong dia. Jadi dia, kalaupun dia jauh, dia tetap rindu sama saya. Itulah saya cara mendidik anak saya. Intinya ikhlas, Pak. Kan Bapak bilang itu ikhlas. Itu. Itulah saya. Jadi yang kita komitmen bahwa itu ikhlas. Iya, karena saya jauh sama Bapak kan. Jadi saya sebagai papanya, sebagai mamanya, 2 jabatan saya nih di rumah, Pak. Jangan-jangan nanti setelah diambil istrinya terus Ya. gimana nanti? Bisa sepi ya nanti. Aduh, bagaimana saya, mudah-mudahan anak-anak saya dapatnya seperti saya, itu aja lah. Sayang sama suaminya, sayang sama keluarganya. Intinya itu aja. Kita mendoakan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi ikhlas kan? Ikhlas. Ikhlas. Diambil istrinya kan akhirnya kan Ya, kembali lagi, saya dulu sama Pak Edi, di bawah Pak Edi, ya ibu saya harus ikhlas ya, gitu. Sekarang saya jadi ibu ya gitu juga ya. Terus sekarang yang mungkin pemirsa juga ingin mengetahui, itu salah satu cara, ya kan? Step 1-5, anak itu jadi rajanya, dan seterusnya. Gitu. Terus keterkaitan dengan keinginan anak. Apakah ada pengakalan kamu harus sini sekolahnya, kamu harus begini, di sini, atau diberikan kebebasan mana? Kalau kami berdua ngasih kebebasan sama anak, selagi itu mereka di jalur yang bagus, yang baik, kami dukung Pak. Kalau untuk pendidikan ya, kita nggak bisa maksa anak. Terus tuh kayak lingkungan lah. Pokoknya kita kasih yang terbaik untuk anak. Kami ngasih yang terbaik untuk anak. Artinya sesuai lah, sekarang ini kan ada kurikulum merdeka. Jadi untuk anak cita-cita ya sudah merdeka aja. Tapi selalu diawasi. Iya, selalu diawasi. Semuanya selalu diawasi. Apapun yang mereka mau, keinginan mereka tuh selalu tanya dulu sama orang tuanya. Kami pun sebagai orang tua nggak seenaknya ngasih ke anak, mudah mendapatkannya enggak. Komunikasi terus. Iya. Tiap hari komunikasi. Itu kalau komunikasi udah pasti Pak. Apa yang dia dapat dari sekolah, saya pasti tanya. Nggak pernah saya lepas. Terus ini keterkaitan dengan keinginan ini kan anak-anak mesti kan nantinya akan estafet gantian lagi, punya jodoh, kepingin jodoh, ya kan, dan sebagainya. Apakah ada pesan-pesan dari seorang orang tua, seorang ayah dan seorang ibu untuk anak-anaknya kaitan jodoh? Karena kan ini sudah, yang satu sudah usianya sudah dewasa, ya kan? Yang ini sudah papi dulu. Kalau laki-laki ini tanggung jawabnya nih. Kalau saya yang penting Pak, yang jodohnya seiman yang satu, ya kan, ya. Yang kedua orangnya baik, ya kan, kuat agamanya. Kemudian sayang sama anaknya, juga sayang sama keluarganya, orang tuanya dengan keluarganya, adiknya juga. Gitu. Jadi dia nggak berfokus sama suaminya saja, sayang sama dengan suaminya, ya kan, dengan orang tuanya juga harus sayang, dengan keluarganya juga sayang, gitu Pak. Jadi intinya perkawinan bukan hanya anak berdua yang iya, itu Pak intinya.
Ya. Itu yang bisa bikin langgeng keluarga, salah satunya itu Pak. Ya. Apa sudah ada ini Pak? Sudah ada jodohnya yang disampaikan? Karena kan katanya terbukaan komunikasi. Ya. Yang kecil dulu, yang kecil udah ada. Ya. Pacarnya belum. Hanya mama ya. Udah nyaman. Ya, Sama mamanya. yang sering mamanya yang tahu, ya. Ada sih, ya. Ada sih. Saya bilang ya sekolah dulu. Rezeki jodoh tuh kalau memang ini ketemu aja itu. Penting sekolah dulu, selesain dulu kuliahnya apa. Itulah intinya itulah. Ya namanya anak udah dewasa Pak. Iya. Apalagi nanti calon bapak ya. Iya, iya. Penting dia tanggung jawab. Ngambil anaknya orang kan. Ya. Terus yang pertama juga sudah punya. Ya. Sudah Pak. Ya. Nah ini untuk bapak ini. Bapak kan jarang ketemu ya. Ya. Memang sejak kecil jarang ketemu anak gitu. Sejak kecil waktu Si AA dulu. Nah, ya. ya Kan jarang ketemu. Sering selama saya kerja di perusahaan yang sekarang inilah yang Jarang. kami bisa. Dulu masih kami kumpul di kebun ya kan, sama-sama di kebun juga ya. Pokoknya dulu masih sama. Sekarang yang selama saya di perusahaan yang baru ini jadi pisah gitu Pak, karena jauh. Ya nggak bisa ini, karena ibunya pun harus. kalau dia selalu dekat terus ya. Iya, kalau ibunya selalu dekat terus sama ini, kecuali AA-nya karena udah kuliah di Medan ini Pak ya. Jadi pisah sama ini. Aduh Pak, sekarang saya mau tanya ini. Kalau dulu kecil. Kalau ulang tahun tanggal berapa sih Pak? Itu Pak. Kalau tahunnya AA itu. ulang tahunnya tanggal 3 November Pak. Tinggal di Iya, iya. Orang ini sebenarnya kelahirannya sama-sama November. Memang sama ibunya memang luar biasa programnya. Dia sesuai dengan programnya tahun ini. Ya, sengaja di program sama-sama November. Jadi kalau kakaknya itu A-nya itu 3 November ya kan. Kalau adiknya itu 14 November. Si adik yang paling kecil. Nah, itu Pak. Memang di program. Ya, di program. Program memang, Pak. Jadi kalau misalnya AA-nya ulang tahun, bentar lagi adiknya ulang tahun. Tante-tantenya, om-omnya, semuanya, kakak adik-adik adik-adik sepupunya semua ngucapin itulah beriringan orang ini ya kan. Pemirsa juga ingin tahu Pak, Bapak ini sebenarnya asalnya dari daerah mana? Kalau kami sama-sama dari Aceh, Pak. Aceh. Aceh dulu Aceh Timur, sekarang Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang, daerah istimewa Aceh, Pak. Oh, jadi sudah perbatasan dengan Sumatera Utara. Kami dekat dengan Medan, Pak. Dekat dengan Medan dibanding ke Banda Aceh. PD itu ya Pak ya? Banda Aceh, Pak. Kalau PD itu Aceh besar. Aceh besar. Udah dekat Banda Aceh, Pak. Udah dekat Banda Ya. Aceh. Ibu juga Aceh. Saya Aceh. Aceh. Ya. Sama-sama dari sana, Pak. Pendidikannya lain Pak. Ya, Pak Edi banyak di Sumatera. Kalau saya memang pendidikannya Aceh. Aceh. 100% tuh Ya, Aceh. saya karena kan kalau keluarga ibu saya itu banyaknya di Sumatera Utara, Pak, di Medan, ya kan. Jadi karena Medan itu lebih dekat dengan tempat kami, dengan di kampung kami itu, saya lebih saya dan adik-adik saya lebih banyak ke Medan kuliahnya, gitu Pak. Nah, terus Ibu untuk pemirsa itu, kira-kira pesan Ibu apa? Keterkaitannya dengan cara mendidik anak, mengantarkan anak, sekarang udah dewasa, gimana caranya? Supaya pemirsa ini tahu gitu, saran itu pemirsa semuanya gimana? Ya, bagi saya untuk para ibu, satu intinya memang ikhlas, dua sabar. Sabar. Terus tuh ya kita bergandeng tangan dengan anak, mendidik anak itu. Kita ajarin memang dari yang terkecilnya dulu, karena sekolah anak itu di rumah duluan.
yang didapat, terutama dengan ibu. Bukan di sekolah dia mendapatkan akhlak yang mulia apa, itu dari ibu. Jadi ibu tuh lingkungannya pun harus mendukung. Siapa yang menjadi teman pun harus tahu, semua harus, pokoknya ibu tuh paling inilah, is the best lah di rumah. Semua memang harus dirangkul untuk ibu. Intinya bersabar dalam mendidik. Sabar. Iya. Iya. Pemirsa, itu tadi pesan-pesan dari seorang ibu, ya kan, untuk anak-anak. Ya, memang harus bersabar untuk mendidik anak ini. Tapi insya Allah nanti apa yang kita inginkan, kalau kita bersabar, kita arahkan, mesti akan mendapatkan hasil yang maksimal mungkin. Ya kan? Sama halnya apa yang diinginkan dalam berumah tangga. Ya kan? Nah sekarang ini Bu, kalau untuk yang bakal calon menjadi seorang ibu, generasi muda ini sebentar lagi mau jadi ibu, apa pesan-pesannya gitu? Untuk generasi muda ya? Iya, khususnya untuk ibu-ibu ini, perempuan. Calon ibu. Iya, untuk calon ibu. Pemeriksaan antenatal care-nya tuh harus memang sedini mungkin diketahui. Dari usia berumah tangga, kita tuh harus ini ya, mendetil untuk antenatal care-nya, apalagi untuk di dalam kehamilan. Itu memang harus betul-betul sekali pemeriksaannya, terus tuh jangan tabu. Maksudnya? Maksudnya kan ada sekarang usianya mungkin belum mencukupin. Jadi kadang lingkungan itu tidak mendukung, jadi si calon ibu ini tidak boleh diperiksakan. Takut, mungkin entah malu. Di situ jadi buat down ini ya, calon ibu jangan. Jadi kita sebagai yang tahu nih, ayo kita tuntun. Kita tuntun mereka-mereka ini yang baru. Ya kita kalaupun memang punya solusi yang baik, ajarkan mereka. Biar kita punya generasi yang bagus juga nantinya. Tapi sebelum perkawinan sekarang kan syaratnya harus suntik, itu suntik apa? Itu suntik TT, Pak. Iya, TT itu tetanus teroid kan, teroid. Itu berjenjang terus itu dari awal pranikah, dari mau nikah itu sampai nanti kehamilan itu. Makanya semua bidan sekarang nanya, waktu nikah ada suntik. Jadi kita bekerja sama departemen kesehatan sama agama. Jadi manfaatnya untuk Biar supaya jangan tetanus. Kekebalan tubuh pada ibu. Supaya nanti keturunannya juga baik semua. Sudah dilakukan syaratnya seperti itu. Ya, sekarang kan pemerintah menggalakkan itu syaratnya. Oke, itu tadi pesan-pesan Ibu untuk ini. Kalau sekarang kita kembali lagi, tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau lewat. Pemirsa, demikian tadi kita sudah mengarah bagaimana cara mendidik anak, ya kan, dari seorang ibu, ya kan, nanti untuk mempersiapkan anak-anak ke masa depan. Dan untuk calon-calon yang ingin menjadi seorang ibu, ya kan, perlu diingat suntik TT dari konsultasi. Pokoknya tidak usah malu, ya kan, sebelum mau produksi, mau membuat keturunan, ya kan, mau membuat anak, ya kan, pemirsa, khususnya untuk ibu-ibu ini, untuk yang wanita ini harus konsultasi ke pelayanan kesehatan, klinik dan sebagainya kan, banyak bidan dan sebagainya di sekitar kita, konsultasikan, ya kan, supaya nanti keturunannya menjadi keturunan yang bagus, yang sehat seperti apa yang diharapkan kedua orang tua. Nah, ini ada yang lewat, nanti akan kita